Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Resi Nusantara dengan NIM 122450080. Dan di sini saya akan menjelaskan beserta nanti teman-teman saya mengenai modul praktikum yang ke-9 di komputasi statistik. Nah, di sini kita akan belajar ya teman-teman semuanya, yaitu mengenai resampling metode, yaitu jackknife ya. Nah, teman-teman semuanya, kita perlu memahami juga apa itu teknik resampling. Nah, teknik resampling itu merupakan pengambilan sebuah subsampel ya, itu boleh berulang, boleh tidak, dari sampel yang kemudian kita hitung setiap statistik deskriptifnya. Mungkin kita bisa melihat dari flashback kemarin, statistik deskriptif itu kita mencari mencari min, max, median, mean, ya itu teman-teman semuanya itu mencari eh, statistik deskriptif. Nah, dari beberapa itu teknik sampling itu memiliki keunggulan teman-teman semuanya. Yang pertama, ya, lebih sedikit asumsinya teman-teman semuanya. Yang kedua, itu akurasinya lebih besar. Dan yang ketiga, itu bersifat umum, ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai jackknife, ya. Nah, metode jackknife itu metode resampling yang dapat menghapus satu data dari sampel. Yang dimana dari setiap yang sudah dihapus datanya itu kita hitung lagi nilai nilai mean dan juga mediannya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya itu untuk yang pertama kita harus menggenerate data teman-teman semuanya. Kita bisa mengambil data semuanya itu bebas ya teman-teman semuanya. Itu misal kita mengambil contoh, kita mengambil R-norm ataupun mengambil data acak yang berisi normal dengan banyak datanya 20, meana 60 dan juga standar deviasinya 2,5. Ya, kita bisa coba. Nah, ini kita bisa melihat tuh datanya 58, 60, 56, 61. Ini acak nih total semuanya berdistribusi normal. Ya. Nah, dari situ juga kita bisa mengetahui sampling data. Ya. Beberapa banyak sekali teknik-teknik sampling yang bisa kita gunakan, mulai dari acak, bersastra, klaster, sistematis, bertahap, tidak acak maupun snowball. Nah, salah satunya kita akan mencari nilai sampling itu berdasarkan acak, ya, sampling acak teman-teman semuanya, ya, ataupun random sampling, ya. Nah, yang pertama kita masukkan nih datanya 1 sampai 10, ya. Setnya 1, 2, 3, sampel sampel datanya itu berjumlah 5, terus kita printkan datanya, ya. Habis itu kita sampel acak dengan pengulangan itu kita menggunakan datanya sebanyak 5, represent represent true, ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita akan melihat data dari sampel datanya, ya teman-teman semuanya. Ini kita bisa melihat dari sampling acak yang kita mau gitu teman-teman semuanya. Yang dimana kita menginginkan size 5 ataupun sebanyak 5, yang dimana datanya dari 1 sampai 10 teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan terkait dari sampling vektor data vektornya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut mengenai teknik jackknife yang mean dan juga median teman-teman seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. See you. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deva Anjani Khoni Nafsya dengan NIM 122450014. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana menghapus suatu data dalam vektor data. Nah, dalam R kita dapat memperoleh sebuah data hasil dari penghapusan pada indeks tertentu. Kita langsung ke contohnya aja. Misal, di sini saya punya variabel X. Di variabel X ini terdapat data dalam bentuk vektor. Di sini ada 1,3, ada 3,7, 5,6, 10,0, 7,1, 8,2. Berarti di sini ada berapa? Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jumlah datanya ada 6. Kita panggil variabel X. Nah, ini data-datanya. Nah, saya ingin menghapus data pada indeks ketiga dari variabel X. Nah, kodenya itu X
kurung siku, karena kita ingin menghapus indeks ketiga, berarti minus 3. Kita panggil. Nah, indeks ketiga ada 1, 2, 3, 5,6. 5,6 ini dihapus. Berarti nanti yang keluar sisa 1,3, 3,7, 10,0, 7,1, dan 8,2. Misal nih, saya ingin menghapus sekarang indeks ke-6. Indeks ke-6. Maka indeks ke-6, 8,2-nya tidak ikut. Indeks ke-1 sampai indeks ke-5-nya yang menjadi output. Seperti itu. Misal, misal lagi. Misal di sini saya punya variabel nilai UTS Komstat. Itu ada 56, 48, 75, 64, 50 misalnya. Terus saya mau panggil variabelnya. Ini kan ada 5, ada 5 nilai. Sini saya ingin menghapus data kedua dari variabel nilai UTS Komstat. Kita tulis nama variabelnya dulu, nilai UTS Komstat. Terus kita ingin menghapus data pada indeks kedua, minus 2. Nah, indeks kedua kan 48. Jadi yang keluar sisa 56, 75, 64, 50. Nah, jadi untuk menghapus data dalam suatu vektor data, jadi kita itu bisa menghapus suatu data, suatu dari indeksnya gitu. Jadi em, kita itu bisa menghapus data pada indeks tertentu. Intinya seperti itu. Kita bisa menghapus data pada indeks tertentu. Ya, caranya ya dengan menuliskan nama variabelnya dulu, lalu kita menggunakan kurung siku, lalu kita menggunakan minus sebagai tanda bahwa kita ingin melakukan penghapusan, lalu kita tinggal tulis aja mau indeks keberapanya. Seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi. eh, Kalau dari kode yang ini berarti kita ingin menghapus indeks kedua dari variabel nilai UTS Komstat. Kalau yang ini berarti kita ingin menghapus indeks ke-6 dari variabel X. Ingin menghapus indeks ketiga dari variabel X. Seperti itu. Nah, terkait tentang menghapus data pada indeks tertentu dalam suatu vektor data, saya rasa cukup untuk eh, materi dalam modul ini tentang menghapus data. Untuk penjelasan bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut untuk jackknife berdasarkan eh, data yang dibangkitkan ya, data acak. Nah, di sini saya ingin melakukan jackknife dengan min dengan eh, data acak berdasarkan distribusi normal ya. Di sini kita akan jackknife ini akan melakukan suatu sampling data dengan memotong data-datanya. Jadi yang pertama akan memotong eh, satu data, terus yang kedua akan memotong suatu data untuk secara indeks yang berbeda-beda. Jadi datanya akan dihapus satu-satu. Oke, mungkin langsung ke fungsinya aja. Misalkan saya mau buat fungsinya namanya Jetnar Mean, di mana berdasarkan suatu fungsi dengan parameter data. Nah, di sini saya ingin
parameter yang perlu dimilikinya, eh, variabel-variabel yang harus ada dalam operasi jackknife ini, kita perlu eh, panjang datanya, terus eh, mean dan wadah untuk menyimpan mean jackknife. Jadi saya ingin membuat variabel n di mana dia akan menyimpan data panjang dari data, lalu mean original dari data, mean data, lalu mean jackknife. Ini berisikan hasil dari jackknife tarik N. Ini kita akan melakukan looping untuk next-nya, di mana looping akan mulai dari 1 sampai N. Jadi sesuai panjang datanya. Nah, di sini loopingnya akan melakukan eh, data jackknife. Datanya akan dikurang satu gitu ya. I, nah dikurang I. Jadi datanya itu akan dikurang berdasarkan looping. Misalkan karena dimulai dari satu, berarti di looping pertama dia akan menghapus data pertama, terus di looping kedua dia akan menghapus data kedua, dan seterusnya sampai data ke N. Lalu setelah eh, dipotong datanya, dihapus datanya, akan dihitung eh, nilai dari meannya. Nah, ini kita simpan berdasarkan eh, Jack ini ya. Jadi dia akan simpan di Jack awal tadi. Nah, ini berarti kita akan melakukan yang dari data Jack. Jadi dari sini setelah dipotong kan ke, nah setelah itu kita akan melakukan suatu estimasi. Nah, di sini eh, estimasinya estimasi ini berdasarkan hasil dari dari seluruh mean jackknife tadi. Mean jack. Jadi setelah kita lakukan potong-potong untuk semua da- datanya, kita lakukan mean jackknife, lalu mean jackknife ini akan dihitung lagi rata-ratanya. Nah, di sini kita juga mau tahu seberapa jauh perbedaan antara mean yang dari estimasi ini dengan mean yang eh, awal tadi, mean sebenarnya. Jadi tinggal dikurang aja mean estimasi dikurang mean original. Lalu juga dengan variansinya kita akan seperti variansi biasa saja, sum dari sum dari mean jackknife dikurang dengan mean original. Dikuadratkan lalu dibagi dengan n. Kita bikin list untuk mengontrolnya, listnya mean.
eh, jackknife sama dengan estimasi. Lalu kita akan menggunakan bias dan kita akan menggunakan variance juga. Oke, jadi mungkin kita akan coba berdasarkan data satu dari tiga dulu saja untuk mengecekkan jackknife dari yang data. Ya, betul. Nah, kan kita ini berdasarkan data yang di sudah di apa ya, sudah kita declare sendiri. Bagaimana dengan data yang eh, dilakukan berdasarkan suatu distribusi. Misalkan kita ingin datanya itu berdasarkan eh, distribusi normal dengan banyak datanya adalah 20, lalu mean-nya adalah 10, dan standar deviasinya adalah 4. Ini kita jalanin, kita panggil datanya. Ini udah ada 20 banyak data berdasarkan distribusi normal. Nah, di sini kita perlu melakukan suatu set sheet karena datanya kalau kita eh, jalankan terus, data datanya akan berubah. Jadi ini 1,68 jadi 14,78 dan seterusnya. Jadi kita akan melakukan set sheet dari set sheet ini bebas aja. Kalau kita panggil lagi datanya dan misalkan kita jalankan lagi datanya, harusnya set sheet belum jalanin, sorry. Exit terus panggil datanya sama ya. Oh, tuh. Nah, kita punya set sheet yang sama. Kita panggil juga sama saja. Nah, sekarang kalau kita jalanin, kita punya eh, nilai indeksnya itu 10,7621 dengan biasnya 0 dan variasinya 0,35. Nah, kita juga bisa melakukan jackknife berdasarkan eh, statistik numerik lain ya, misalkan median gitu. Misalkan dengan ini tinggal kita ganti aja nilai ini jadi median, terus semua jadi median. Jadi di sini aja, hanya gue jadi median. Nah, mungkin lagi fungsi median ini apa jadi kemudian pada ke median ini akan bilang kalau mediannya itu adalah 11,43. Oke, mungkin segitu saja dari saya ngecek knife berdasarkan data dengan pembangkitan acak dengan distribusi normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 122450071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jackknife untuk yang bagian median.
Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu jackknife atau metode jackknife. Metode jackknife adalah metode resampling dengan menghapus satu data sampel yang kemudian dari sampel yang sudah dihapus tersebut dihapus satu datanya, dihitung min dan mediannya. Jika sampel memiliki n data, artinya akan terdapat distribusi min atau median sebanyak n. Hasil dari melakukan perhitungan min dan mediannya dari sampel yang sudah dihapus satu data sebanyak n kali, habis itu mengenerate datanya. Nah, untuk beberapa teknik sampling yang biasanya digunakan untuk jackknife itu ada beberapa. Ada sampling acak atau bisa disebut random sampling, ada sampling basastra, ada sampling cluster, ada sampling sistematis, sampling bertahap, sampling tidak acak, dan sampling snowball. Oke, di sini saya masuk dalam contoh kasus 2, yaitu di mana Anda sedang mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dari 5 tim berbeda dalam sebuah perusahaan. Waktu penyelesaian dalam hari yang dicatat adalah 12, 15, 20, 18, 14. Gunakan teknik jackknife untuk mengetahui seberapa stabil median waktu penyelesaian jika satu tim dihilangkan dari perhitungan. Oke, dalam codingan yang pertama kita masukkan data awalnya. Untuk data awal yaitu data yang dalam bentuk vektor numerik yang berisi angka yang akan dianalisis, yaitu 12, 15, 20, 18, dan 14. Kemudian kita masuk nih dalam fungsi jackknife, fungsi untuk menghitung median jackknife-nya. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung estimasi median yang menggunakan metode jackknife untuk menghitung bias dan varians estimasi. Kemudian kita inisialisasi, kita masukkan nih n, length atau length atau panjang datanya, kemudian median originalnya dimasukkan untuk median data, dan median jackknife kita masukkan numerik n, di mana n adalah panjang vektor data dan median original yaitu median asli dari data tanpa menghapus elemennya. Kemudian untuk median jackknife itu vektor kosong nih untuk menyimpan hasil median dari setiap subset data yang dihasilkan dengan menghapus satu elemen pada iterasi. Kemudian kita lakukan perhitungan median jackknife, di mana kita masukkan nih for i in 1 sampai n, di mana jika data jack kita masukkan data i, kemudian kita hitung nih median jackknife i, kita masukkan median data jack. Dalam looping ini untuk data jack kita masukkan data ini membentuk subset data dengan menghapus elemen ke i. Kemudian untuk median data jack ini tuh untuk menghitung median subsetnya tersebut. Kemudian untuk median jackknife i itu menyimpan nilai median subset dalam array median jackknife. Kemudian kita masuk nih estimasi jackknife. Nah, kita masukkan untuk median jackknife estimates, di mana kita masukkan median jackknife, bias kita masukkan median jackknife estimate dikurang median original. Kemudian untuk variansnya yaitu varians dimasukkan untuk sum penjumlahan median jackknife dikurang median jackknife estimate dipangkatkan 2 dibagi n-nya. Dimana untuk median jackknife estimate ini merupakan median dari semua median jackknife yang telah dihitung. Kemudian untuk biasnya itu perbedaan antara median jackknife estimate dengan median original yang ini menunjukkan bias estimate jackknife-nya. Kemudian kita masukkan variansnya yaitu untuk menghitung varians estimasi jackknife berdasarkan penyimpanan deviation untuk median jackknife terhadap nilai median jackknife keseluruhan. Kemudian habis itu kita output hasil, di mana kita list median jackknife estimates, bias sama dengan bias, varians sama dengan varians. Fungsi yang mengembalikan list yang berisi median jackknife estimate median menggunakan metode jackknife.
Bias itu merupakan bias estimasi dan varians itu merupakan varians estimasi. Kemudian kita menggunakan fungsinya, yaitu kita panggil nih result median, kita masukkan jeknef median untuk data, result median. Jeknef median data ini untuk memanggil nih fungsi untuk menghitung hasil dari data yang diberikan. Kemudian kita result median, yaitu menyimpan hasil perhitungan estimasi median jeknef, bias, dan variansnya. Jadi metode jeknef estimasi median data itu menghapus satu elemen dalam data secara bergantian. Hasil akhir digunakan untuk memperkirakan bias dan variasi median. Fungsi ini berguna untuk analisis statistik ketika kita perlu memahami ketahanan median terhadap variasi datanya. Terima kasih.